selamat hari Minggu buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Dan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, di hari Minggu ini, di ibadah KAKR, satu hal yang diingatkan kembali kepada kehidupan kita tentang pekerjaan Tuhan yang berkuasa dan nyata di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari arahan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KAKR kita di minggu ini. Sebelumnya, mari kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar senantiasa melalui firman ini, setiap pelayan KKR yang sudah Tuhan persiapkan, yang sudah memberi diri, akan dimampukan untuk menyampaikan suara kebenaran Tuhan bagi setiap adik-adik kita yang rindu akan pemahaman yang benar tentang kehidupan yang seutuhnya di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan rahmat yang Kau berikan bagi kami. Di ibadah minggu KAKR GBKP di minggu ini, Engkau melawat seluruh anak-anak-Mu. Engkau memampukan para pelayan KKR yang sudah memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Izinkan firman ini menguasai hidup kami. Mampukan setiap orang yang menyampaikan kebenaran firman ini dikuatkan dan ditolong oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berharap dan berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di hari Minggu ini, terlebih-lebih dalam pelayanan ibadah KKR kita yang diambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Demikian firman Tuhan dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yang menjadi tema di hari Minggu ini adalah mendoakan pelayan KKR. Shalom dan damai sejahtera buat seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Siapa saja yang rindu akan kuasa dan kebaikan Tuhan, siapa saja yang merindukan bagaimana hidup kita diberikan pemahaman tentang doa, bukan hanya doa untuk diri kita sendiri, tapi bisa kita mendoakan orang lain di luar komunitas ataupun pribadi kita. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang berdoa, itu adalah salah satu sikap yang sudah Tuhan berikan ajaran kepada setiap orang yang mengikut Dia. Contoh teladan yang Tuhan Yesus berikan, terlebih-lebih ketika Yesus menghadapi satu pergumulan yang begitu besar, yaitu menyerahkan dirinya untuk menebus banyak orang yang ada di dunia ini. Dia berdoa di Taman Getsemani, menyerahkan dirinya agar doa yang dia sampaikan kepada pemilik hidupnya, yaitu Bapa kita di sorga, Yesus Kristus sebagai pengemban misi Allah itu, dia dimampukan untuk menjalankan misi Allah itu dengan setia. Doa Yesus ini mengingatkan kita juga, apapun yang menjadi dilema kehidupan kita, apapun yang terjadi di hadapan kita, begitu banyak persoalan yang besar, saudara-saudaraku, melalui ibadah KKR kita di minggu ini, doa itu penting sekali kita ajarkan kepada adik-adik kita. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah menerima dan melakukan perintahnya. Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan.
Berdoa kita nyatakan bagaimana kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Kita berdoa menyerahkan segala pergumulan kita. Kita berdoa kepada Tuhan memuji dan memuliakan namanya. Kita berdoa kepada Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib dan luar biasa bagi kehidupan kita dan lain sebagainya. Artinya melalui ibadah minggu ini, doa itu adalah napas setiap orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti sering sekali berdoa. Tapi bagaimana kita berdoa itu seturut dengan penjelasan dari firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR ini. Yang pertama kita melihat di sini adalah bagaimana kita menjadikan doa itu yang didasari oleh penyerahan secara totalitas kepada Tuhan, dan doa kita itu menunjukkan bagaimana ketergantungan hidup kita kepada pemilik hidup kita sendiri. Kalau kita belajar dari pengalaman Paulus, firman ini mengajarkan bagaimana ora et labora, berdoa dan bekerja. Paulus di dalam pengalamannya sebagai orang yang diutus untuk menjalankan misi Allah juga, dia menyampaikan kabar sukacita kepada setiap orang yang sudah bersedia menerima dia. Bahkan yang menolak dia pun, Paulus memberi diri untuk bisa mewartakan berita Injil itu. Tapi yang Paulus inginkan dan sampaikan melalui firman ini adalah ada satu hal keinginan yang dia perlukan, dan sahabat-sahabatnya dan rekan-rekannya sekerja dalam menyampaikan kebenaran Injil itu, yaitu kekuatan. Kekuatan itu Paulus sadari bahwa untuk menyampaikan Injil itu kepada dunia ini bukan pekerjaan yang gampang. Tapi satu hal, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, satu dulu kita bisa menaklukkan keinginan daging kita. Dan kita bisa memberi diri untuk pekerjaan Injil itu. Ini adalah sikap yang perlu selalu memiliki komitmen bagi setiap orang. Karena manusia hidup di dunia ini, hari ini, nanti, besok, dan yang akan datang, sikap kehidupan kita pasti tidak akan sama. Ada selalu hal yang berbeda di dalam kehidupan kita. Paulus ketika dia memiliki komitmen untuk melayani Tuhan, dia selalu kuat dan setia untuk menjalankan misi itu dikabarkan kepada dunia ini, walau apapun yang terjadi bagi kehidupannya. Demikian adanya beserta dengan teman-teman Paulus. Mereka bisa setia untuk menjalankan pekerjaan misi itu ketika mereka didukung melalui doa-doa jemaat yang tulus mendukung mereka melalui doa dan kesetiaan mereka mendoakan pelayanan Paulus. Jadi dari apa yang Paulus inginkan ini, bukan agar nama Paulus dan sahabat-sahabatnya ataupun rekan-rekannya bisa hebat dan berkuasa sehingga Paulus itu dan teman-temannya disanjung oleh orang banyak. Tidak. Tapi jelas sekali Paulus katakan mereka butuh didoakan demi kemajuan dan firman itu dimuliakan di atas dunia ini. Itulah tujuan Paulus. Dan selanjutnya di ayat yang kedua, saudara-saudaraku, bagaimana tantangan itu yang dihadapi oleh Paulus. Banyak sekali orang-orang jahat yang dia hadapi untuk bisa menerima kabar yang dia sampaikan kepada orang banyak. Orang banyak sebagai audiens ketika dia menyampaikan firman ini. Tidak setiap orang yang mendengar akan tumbuh imannya. Tapi ketika orang mendengarkan pengajaran Paulus, di situ timbul niat jahat untuk melakukan tindakan arogan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Jadi begitu besar tantangan yang dihadapi oleh Paulus, sehingga Paulus menginginkan jemaat Tesalonika juga agar mereka setia mendoakan Paulus, agar orang-orang beriman akan semakin banyak menjadi saksi dan mitra teman sekerja Paulus di dalam memberitakan Injil tersebut. Selanjutnya saudara-saudara, bukan hanya kepada jemaat Tesalonika Paulus harapkan hal demikian. Tapi kalau kita baca di bacaan remaja kita di minggu ini, dari 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 11, bagaimana Paulus menunjukkan
merasakan apa yang dia alami ketika Injil itu disampaikan di tempat-tempat ataupun pos-pos pelayanan yang sudah ditujukan kepada dia. Di mana pos pelayanan yang harus dia jalani di dalam memberitakan Injil tersebut, tantangan demi tantangan begitu berat dan besar yang harus dihadapi oleh Paulus. Ketika dia menyampaikan ini kepada jemaat Korintus, agar Injil itu disampaikan kepada setiap orang, termasuk bagi jemaat Korintus sendiri, tantangan itu bukan menjadi penghalang bagi Paulus untuk dapat menyatakan kemuliaan Allah dari pekerjaannya. Tapi apapun tantangan yang dilalui oleh Paulus, Paulus tetap setia untuk memberitakan Injil tersebut. Kalau kita lihat bagaimana kesetiaan Paulus di dalam Injil itu, saudaraku, apakah yang membuat dia setia? Apakah yang membuat dia begitu berkeinginan tetap menyampaikan Injil itu kepada orang lain? Dia bukan menunjukkan kehebatannya secara pribadi, tapi Paulus mau mengangkatkan dari derita yang dia alami, menyampaikan Injil itu kepada orang lain, agar melalui penderitaan itu dia semakin dihajar, semakin diingatkan bahwa di dalam penderitaan itu Allah turut serta bekerja bersama dengan dia, sehingga banyak orang yang menerima Injil yang dia sampaikan. Kalau kita membaca firman ini sesuai dengan arahan tema kita, yaitu mendoakan pelayan KKR. Di minggu ini dihimbau, diserukan kepada adik-adik kita bahwa di dalam doa mereka perlu mereka selipkan, karena mereka peduli dengan keberadaan pelayan-pelayan KKR-nya. Karena pelayan-pelayan KKR itu juga sangat memberi hati dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan di kategorial KKR. Bukan berarti para pelayan KKR itu sudah kuat dan hebat, tidak. Tapi pelayan KKR itu juga butuh kita dukung kekuatan mereka, hikmat mereka. Karena mereka juga sebagai manusia biasa, banyak tantangan yang harus mereka lalui untuk menyampaikan kabar sukacita bagi adik-adik kita KKR. Tapi di balik tantangan yang mereka hadapi, kita melihat bagaimana kegigihan pelayan-pelayan KKR, bagaimana ketulusan hati mereka melayani. Bagaimana pelayan KKR memberi waktu, memberi diri, memberi hati. Bahkan secara materi pun mereka terkadang mengorbankan apa yang mereka miliki, agar di dalam menyampaikan Injil itu kepada adik-adik KKR bisa disampaikan dengan baik. Tekad dan komitmen para pelayan KKR ini perlu didoakan oleh adik-adik kita. Perlu didoakan oleh setiap orang. Agar pelayan KKR itu ketika dia memberi diri, dia tetap pada komitmennya dan semangat kesetiaannya melayani Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Jangan lupa, doa itu sangat besar kuasanya, apalagi doa orang percaya. Doa orang percaya bisa mengubah segala-galanya. Marilah melalui doa kita buat pelayan KKR, segala sesuatu bisa berubah baik adanya. Firman Tuhan disampaikan kepada adik-adik kita KKR, dan pelayanan para pelayan KKR ini juga semakin memuliakan Tuhan dari pelayanan yang mereka lakukan. Selamat mengikuti ibadah minggu di KKR GBKP minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan dan ketulusan hati Tuhan mengasihi setiap orang yang tulus melayani Tuhan. Jadikan firman Tuhan yang menjadi bahan untuk ibadah di kebaktian KKR di GBKP di minggu ini. Setiap pelayan KKR Tuhan berikan hikmat sorgawi yang menyertai hidup mereka. Mereka setia melayani Tuhan, mereka kuat dan hebat Tuhan, karena begitu banyak doa-doa yang tulus menyertai pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.